Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang struktur regulasi konflik etnopolitik pada area negara dan masyarakat. Terdapat beberapa macam skema tipologi dalam pengklasifikasian regulasi konflik, misalnya berdasarkan luas dan dalamnya intervensi, yaitu manajemen konflik versus resolusi konflik. Namun, pada pembahasan kali ini, saya akan mengklasifikasikan konflik pada kelembagaannya, yaitu bagaimana aktor diposisikan dan level intervensi. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami dulu apa yang dimaksud level intervensi antara makro dan mikro. Pertama, intervensi konflik etnopolitik tingkat makro adalah intervensi yang diarahkan pada struktur dan institusi masyarakat secara keseluruhan, misalnya perubahan konstitusional. Kemudian yang kedua, tentang konflik tingkat makro, adalah intervensi terbatas, yaitu pada waktu dan wilayah tertentu. Misalnya, bagaimana pemerintah dapat berdamai dalam mengatasi krisis etnopolitik pada saat itu. Berikut merupakan skema opsi ideal sebagai konstruktif untuk regulasi konflik antara area negara dan masyarakat dengan level makro dan mikro sebagai prosesnya. Perlu diketahui bahwa skema ini cenderung memiliki perspektif heuristik, yang artinya pemecahan masalah ideal namun tidak dijamin optimal, sempurna atau rasional, tetapi yang cukup memadai untuk mencapai tujuan jangka pendek. Misalnya, badan penasihat dibentuk dengan representasi para minoritas di kawasan negara multi-etnis Eropa Timur. Badan penasihat ini merupakan konsesi makropolitik, namun badan ini dianggap hanya sebagai politik simbolik. Masyarakat mengklaim tidak ada luaran nyata dari badan tersebut. Dalam hal ini, masyarakat sebagai mikro level. Di sisi lain, badan ini setidaknya berguna karena telah memfasilitasi diskusi tentang berbagai pendekatan regulasi konflik dan efek timbal baliknya. Merujuk pada level makro dan mikro yang telah saya jelaskan sebelumnya, perlu diperhatikan bahwa tingkat mikro berbicara mengenai bagaimana negosiasi antara lembaga negara dengan kelompok etnis. Namun, saat hasil negosiasi tersebut menghasilkan output pada masyarakat, maka tingkat makro telah disentuh. Artinya, tingkat makro ada karena adanya tahap mikro. Terlebih banyak isu mengenai etnonasionalisme. Tanpa tingkat mikro, maka tingkat makro tidak akan ada atau terwujud. Tingkat mikro berorientasi proses dan struktur. Sebaliknya, tingkat makro menekankan fakta bahwa penyelesaian konflik etnopolitik membutuhkan kesiapan untuk terlibat dalam reformasi struktural. Selanjutnya, untuk lebih jelas memahami regulasi konflik yang meliputi level mikro dan makro pada tingkat negara, serta level mikro dan makro pada tingkat masyarakat. Pertama, aktivitas mikro di tingkat negara. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang paling relevan terjadi, misalnya negosiasi antara negara yang terkena dampak atas etnopolitik, atau perjanjian di mana kepentingan mayoritas dan minoritas seimbang satu sama lain, dan pembentukan badan penasihat khusus untuk mengawasi kepentingan minoritas, dan masih banyak lagi terkait dengan hak asasi manusia. Aktivitas ini utamanya berasal dari negara dan pihak terkait, namun ada kalanya pihak ketiga juga berada pada rubrik ini, contohnya PBB, Uni Eropa, ASEAN, dan lain-lain. Terdapat dua karakteristik dari skema ini. Pertama, skema ini cenderung berperspektif manajemen krisis. Dengan kata lain, inisiatif ada saat konflik berada di puncak, sehingga sangat berpotensi menciptakan eskalasi. Karakteristik kedua yaitu melalui analisis struktur antar negara yang ada, historis, psikososial, dan lain-lain. Karena perolehan legitimasi berasal dari status quo negara, yang artinya dibutuhkan mutual understanding antara pihak berkonflik dengan mediator. Kedua, aktivitas makro di tingkat negara. Contoh yang paling radikal dalam mengatur konflik etnonasional adalah pemisahan diri dari negara. Studi kasus
yaitu Cekoslovakia. Opsi yang paling menjanjikan dalam hal perdamaian dan pembangunan berkelanjutan menurutnya adalah pemisahan diri, namun prasyarat dan efeknya masih diatur secara multilateral. Tuntutan inti dari regulasi makropolitik gerakan etnonasional utamanya mengenai hak-hak minoritas kolektif dan berbagai bentuk otonomi. Output yang diberikan adalah pengaturan federal yang berbeda dan memberi kelompok etnopolitik hak tambahan dalam hal keterlibatan kelembagaan. Namun, terdapat 2 poin kritik faktual dari regulasi makropolitik, yaitu konsesi sederhana dalam otonomi akan cenderung untuk memperkuat tekanan pemisahan diri sepenuhnya, yang akhirnya terjadi krisis. Dan yang kedua adalah ada tesis bahwa pendekatan semacam itu akan mendorong etnisasi politik dan akhirnya terjadi polarisasi di negara tersebut. Ketiga, aktivitas mikro pada tingkat masyarakat. Terdapat 2 argumen dalam skema ini. Konflik etnopolitik terjalin dengan struktur sosial dengan berbagai cara, sehingga mempengaruhi siapa aktor sosialnya, bukan hanya sekedar pada pemimpin saja. Kemudian, keberhasilan penanganan konflik memerlukan konsep dan strategi yang tidak dapat dikembangkan oleh aktor negara sendiri, sehingga pada aktivitas mikro ini diperlukan adanya peace development, yaitu dengan adanya perbedaan kepentingan, menuju ke negosiasi, dan kemudian muncul kesepakatan. Skema terakhir adalah aktivitas makro pada tingkat masyarakat. Skema ini yang paling berpengaruh adalah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Namun, LSM ini cenderung tidak diperhatikan dalam proses konflik karena mindset dari masyarakat yang berhak memanajemen konflik adalah pemerintah. Padahal entitas ini adalah entitas yang ikut membantu merelatifkan dan mengubah konflik. Argumentasi dari skema ini adalah tanggung jawab bersama yang dihasilkan dari LSM menjadikan obligasi moral mereka sebagai jembatan loyalitas antar etnis. Di sisi lain, mereka membutuhkan sumber daya untuk mengatur konflik, termasuk media, tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan lain-lain. Karena mereka memainkan peran penting dalam membentuk opini untuk mengubah pandangan terhadap konflik. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini adalah konflik dapat terselesaikan apabila antara pemerintah dan masyarakat sama-sama memiliki komitmen untuk memecahkannya. Sekian, terima kasih. Saya Yuniar Trimasito undur diri. Anyway, stay safe teman-teman. Fighting for your quarantine. Bye-bye. 구름 위를 걷던 우리 둘